Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah adik-adik, kembali lagi di acara Izzah Kid Generasi Bangsa Berakhlak Mulia. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena karunia dan nikmatnya adik-adik. Alhamdulillah, Ami Fikih bisa kembali lagi hadir bersama adik-adik dalam acara Izzah Kid Generasi Bangsa Berakhlak Mulia. Tak lupa adik-adik, kita ucapkan sholawat serta salam kepada siapa? Kepada suri tauladan kita, kepada uswatun hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, juga kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Ya, semoga sholawat tersebut sampai kepada mereka semua adik-adik. Oke adik-adik, kembali lagi nih kita di acara spesial kita. Kalau sebelumnya Ami Fikih berhalangan untuk hadir bersama adik-adik, alhamdulillah Ami Fikih bisa lagi kembali hadir bersama adik-adik. Kali ini kita akan mengulang kembali kisah-kisah para nabi. Kita akan mengulang kembali kisah para nabi. Namun sebelum itu kita tanya tuh dulu yuk, gimana kabar adik-adik di rumah? Nah, gimana nih kabarnya adik-adik di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Syawal ini adik-adik, Insya Allah kita sebelumnya telah melewati bulan Ramadan adik-adik. Kita telah melewati bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah adik-adik. Maka kita lihat apakah ada keberkahan yang berlanjut di bulan selanjutnya, di bulan Syawal ini. Karena balasan dari kebaikan sebelumnya, balasan dari kebaikan itu adalah balasan selanjutnya. Kalau kita berbuat baik di bulan Ramadan, banyak melakukan kebaikan di bulan Ramadan, insya Allah di bulan selanjutnya, di bulan-bulan berikutnya, kita mudah dalam melaksanakan kebaikan. Mudah dalam melaksanakan kebaikan. Itu adik-adik. Sedikit nostalgia tentang bulan Ramadan dan sekarang kita di bulan Syawal. Semoga adik-adik bisa mengamalkan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke adik-adik, kali ini kita akan lanjutkan kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam, Masya Allah. Kisah yang paling panjang. Sudah sering Ami Fikih ingatkan. Sudah sering Kak Fikih ingatkan. Kalau kisah Nabi Yusuf ini rentetannya sangat panjang adik-adik. Dan dia adalah kisah paling panjang yang ada dalam Al-Quran. Banyak sekali kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Nah, kali ini adik-adik, Ami Fikih akan melanjutkan dengan kisah lanjutan dari sebelumnya. Kalau sebelumnya Ami Fikih menjelaskan Nabi Yusuf alaihissalam masuk ke dalam penjara, kemudian bertemu dua teman yang mereka masing-masing memiliki mimpi. Kemudian mereka curhat kepada Nabi Yusuf, mengutarakan mimpi mereka kepada Yusuf, bertanya tentang mimpi mereka kepada Yusuf. Bagaimana sih takwil mimpiku? Bagaimana sih arti dari mimpiku? Masya Allah. Karena muamalah Nabi Yusuf yang begitu bagus adik-adik, mereka mau mengutarakan mimpi mereka. Ingin ditakwilkan, ditafsirkan mimpinya kepada Nabi Yusuf. Wah Yusuf, tolong takwil mimpi kami ini apa? Subhanallah. Karena mereka melihat engkau, wahai Yusuf, termasuk orang-orang yang berbuat baik. Muhsinin, termasuk orang-orang yang muhsinin, yang berbuat baik. Mereka melihat perangai Nabi Yusuf ini sangat bagus. Sehingga mereka menceritakan mimpi mereka adik-adik. Lantas Nabi Yusuf pun menjelaskan dengan detail bagaimana tafsir mimpi mereka. Namun sebelumnya Nabi Yusuf ingat dakwahan yang pertama yang akan diajarkan kepada mereka adalah tauhid. Nabi Yusuf ajarkan kepada mereka tauhid dulu. Mendakwahkan kepada mereka tentang tauhid dulu. Nabi Yusuf mendakwahi mereka. Kemudian dijelaskan takwil mimpinya seperti ini. Lanjutlah kisahnya saat
mereka sudah terlanjur atau keluar dari penjara. Yang satu mimpi dan takwil mimpinya adalah disalib, dan yang satu menjadi pelayan seorang raja. Nah, ingat adik-adik bahwa yang si pelayan raja, teman Yusuf yang menjadi pelayan raja sekarang, sebelumnya telah dititipkan pesan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf berpesan, nanti kalau engkau bebas, engkau keluar dari penjara, jangan lupa untuk sebut namaku di hadapan raja. Jangan lupa untuk menceritakan tentang diriku di hadapan raja. Supaya Nabi Yusuf ini bisa bebas dari penjara tersebut. Karena perlu diketahui adik-adik bahwa Nabi Yusuf ini masuk penjara karena kezaliman. Beliau tidak berbuat salah, namun Nabi Yusuf alaihissalam dituduh berbuat salah. Sehingga masuklah Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam penjara. Ya, kan masih ingat adik-adik bagaimana Nabi Yusuf digoda oleh istri menteri. Kemudian Nabi Yusuf dituduh yang bersalah. Dituduh dia yang menggoda. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Subhanallah. Ya seperti itu kisahnya adik-adik. Kemudian sudah beberapa waktu yang lama, teman dari Nabi Yusuf yang telah menjadi pelayan seorang raja ini lupa untuk menyebut Nabi Yusuf. Subhanallah. Padahal dia sudah bebas dari penjara. Namun karena bebas sudah di dunia luar, sehingga lupa untuk menyebutkan nama Yusuf yang sebelumnya ada di penjara. Hingga akhirnya berlalulah waktu yang sangat lama adik-adik. Subhanallah. Karena lupa, hingga Yusuf harus lama di dalam penjara. Seandainya sang teman penjara ini menyebutkan langsung tatkala bebas kepada sang raja, ya adik-adik, maka kemungkinan Nabi Yusuf akan bebas seperti itu. Selesai. Namun karena teman dari Nabi Yusuf ini lupa adik-adik, sehingga harus tambah lama Nabi Yusuf harus di dalam penjara. Mendekam dalam penjara itu lama. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang sekian tahun. Yang jelas intinya lama adik-adik. Hingga akhirnya tibalah suatu ketika sang raja bermimpi. Adik-adik. Subhanallah. Ini mulai mimpi lagi adik-adik. Sang raja ini bermimpi. Mimpi seperti apa? Ya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa sang raja ini mimpi, dia melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan 7 ekor sapi betina yang kurus. Kemudian ada 7 tangkai gandum yang subur, yang hijau. Kemudian ada 7 tangkai gandum yang kering. Tolong wahai orang-orang yang ada di Mesir ini, yang ada di kerajaanku ini, yang ada di sini, menteri-menteriku, tolong berikan takwil mimpiku ini. Subhanallah. Ya, ada mimpi seperti itu. Sang raja ini menganggap, ini mimpi ini harus ditakwil, harus ada yang menakwil. Maka tatkala itu menteri semuanya dihadapkan adik-adik. Semuanya dikasih tahu mimpi raja seperti ini. Ada 1 menteri, 2 menteri, 3 menteri, hingga banyak menteri. Tidak ada yang bisa menakwilkan mimpi tersebut. Kata mereka, ini hanya sekedar mimpi yang kosong, tidak ada artinya. Subhanallah. Tidak ada artinya. Lalu ingatlah sang teman dari Nabi Yusuf ini, yang dahulu pernah ditakwilkan mimpinya oleh Nabi Yusuf. Wah, saya baru ingat. Kalau dulu temanku Nabi Yusuf itu pernah menakwilkan mimpiku. Masya Allah. Sekarang baru ingat, setelah bertahun-tahun lamanya, baru ingat tatkala seorang raja bermimpi dan para menterinya tidak bisa menakwilkan atau menafsirkan mimpi sang raja. Hingga akhirnya sang pelayan raja ini mengatakan, aku akan bisa menakwilkan mimpi tersebut. Bisa memberitahu apa takwil dari mimpi tersebut. Fa'arsilun. Maka pelayan raja ini minta untuk utus aku ke penjara Nabi Yusuf alaihissalam. Supaya aku bisa menemui Nabi Yusuf. Supaya aku bisa bertanya tentang takwil mimpi ini. Dijelaskanlah tatkala sang pelayan raja ini bertemu Nabi Yusuf, bertemu kawan lama, Nabi Yusuf di situ, ada di dalam penjara. Akhirnya bertemulah mereka berdua adik-adik. Kemudian sang pelayan raja menjelaskan kalau mimpi raja itu seperti ini. Ada 7 ekor sapi betina dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Kemudian ada 7 tangkai gandum yang
subur, yang hijau. Kemudian ada juga 7 tangkai gandum yang kering. Subhanallah. Maka tolong aftina, beri fatwa tentang ini, beri takwil tentang ini, beri tafsir tentang mimpi ini. Wahai Yusuf, Masya Allah. Yusuf pun menjelaskan adik-adik bagaimana tafsir dari mimpi tersebut, mimpi dari sang raja tersebut. Ya, maksudnya adalah nanti suatu saat akan datang 7 tahun yang sangat subur, yang sangat indah, yang sangat makmur. Maka tatkala itu Nabi Yusuf menyarankan agar kalian menanam tanaman. Ya, menanam tanaman adik-adik. Kemudian 7 tahun berikutnya akan datang 7 tahun paceklik. 7 tahun kekeringan, musim kering. Tidak ada makanan kecuali makanan yang telah disimpan. Tidak ada makanan kecuali makanan yang disimpan. Dan itu juga akan habis makanan tersebut. Makanan tersebut akan habis. Maka Nabi Yusuf memberikan solusi supaya di 7 tahun itu kalian melaksanakan bercocok tanam dengan sebaik-baik cocok tanam. Nah, pada saat itu kalian makannya jangan banyak-banyak, sedikit. Kemudian ada yang disimpan sehingga pada 7 tahun berikutnya mereka ada simpanan makanan adik-adik. Masya Allah. Disinilah Nabi Yusuf alaihissalam bukan hanya sekedar menakwilkan mimpi, akan tetapi memberikan solusi. Subhanallah. Memberikan solusi adik-adik. Subhanallah. Jadi inilah akhlak dari Nabi Yusuf alaihissalam. Tatkala didatangi kawannya, beliau tidak marah. Beliau menjelaskan takwil mimpinya, bahkan memberikan solusi. Tidak seperti mungkin kita ya adik-adik. Mungkin siapa? Kalau didatangi kawannya, engkau lupa menyebut namaku. Engkau lupa menyebut namaku. Hingga aku dipenjara lebih lama. Subhanallah. Nabi Yusuf tidak mengatakan seperti itu. Namun beliau sabar. Beliau menjelaskan ini takwil mimpinya dan memberikan solusi. Subhanallah. Akhirnya takwil mimpi ini datang ke seorang raja adik-adik. Tibalah kabar dari mimpi, tafsir dari mimpi ini ke seorang raja. Seorang raja mendengarkan takwil mimpi tersebut. Subhanallah. Akhirnya sang raja pun memanggil Nabi Yusuf alaihissalam. Dipanggillah Nabi Yusuf. Diadililah Nabi Yusuf di sana. Ditanya tentang banyak hal. Masya Allah. Hingga akhirnya ya adik-adik, Nabi Yusuf pun pernah suatu ketika ada kisah. Kok bisa ada seorang wanita yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian memotong-motong tangannya. Maka sang raja ini memanggil orang-orang tersebut yang pernah melihat Yusuf kemudian memotong-motong tangannya. Diadililah mereka. Nah, disinilah Nabi Yusuf dan para wanita tersebut didatangi lagi, ditantangkan lagi adik-adik. Dan mengakulah para wanita tersebut kalau mereka lah yang menggoda. Dan salah satu istri dari menteri tersebut juga mengaku kalau dahulu aku yang menggoda, sekarang jelaslah perkara tersebut. Jadi Nabi Yusuf tatkala keluar dari penjara, tatkala dipanggil oleh sang raja, disitulah kelar atau selesai perkara Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau masuk penjara ternyata karena kezaliman. Beliau masuk penjara karena kezaliman. Karena yang menggoda bukan istri dari menteri tersebut. Dan istri dari menteri tersebut sekarang mengaku di hadapan raja. Kalau dulu aku yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Kisah yang begitu panjang adik-adik. Hingga akhirnya Nabi Yusuf pun diangkat oleh sang raja menjadi seorang bendaharawan. Menjadi orang-orang yang mengatur pembendaharaan harta di kerajaan tersebut. Masya Allah. Karena takwil mimpi tersebut adik-adik. Karena takwil mimpi yang menakjubkan tersebut. Dan dibenarkan dan akhirnya terjadi. Sehingga Nabi Yusuf dijadikan seorang pimpinan dalam pembendaharaan. Ya, bahasa kita mungkin jadi bendahara tentang mal, tentang harta. Tentang harta dalam kerajaan tersebut adik-adik. Subhanallah. Padahal Nabi Yusuf ini sebelumnya orang-orang yang rendah adik-adik. Maksudnya dianggap rendah oleh orang tersebut. Awalnya budak. Awalnya seorang budak. Hingga akhirnya ya karena keilmuan beliau, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang tafsir mimpi, kelebihan beliau alaihissalam, hingga akhirnya beliau diangkat menjadi bendahara di kerajaan Mesir pada waktu itu. Masya Allah, subhanallah. Ya, begitulah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Semoga bermanfaat buat adik-adik yang ada di rumah. Kita akan lanjutkan kisah Nabi Yusuf yang selanjutnya tatkala beliau nanti menjadi bendahara bertemu dengan saudara-saudaranya lagi. Subhanallah. Ya, kita akan lanjutkan.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izah TV bersama membangun akhlak mulia. Program acara Izah TV. Manfaat tumbuhan Flora bagi Fauna hewan, setiap yaitu Ahad sebagai pukul sumber energi 17 bagi waktu hewan Indonesia bagian untuk Barat. berkembang biak menjadi besar, teman-teman. Kajian ilmiah Kaum muslimin Kifayatul Muta'abbid dan kaum muslimat setiap Senin pukul yang 16.30 mudah-mudahan dirahmati waktu oleh Indonesia Allah bagian Barat. Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah bersama Alhamdulillah, Ustadz Said segala Abu puji Sufyan hanya LC milik Allah Hafizullah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memujinya. Kajian ilmiah Syarah Al-Arba'in An-Nawawi setiap Selasa pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah bersama Ustadz Abu Salma LC Hafizullah Ta'ala. Kajian ilmiah Kisah Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap Rabu pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah bersama Ustadz Agus Irawan Hafizullah Ta'ala. Raja Kisra. Dan alhamdulillah Program Wirausaha Tirai usaha ini Inspirasi udah berjalan 7 tahun dan bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah. setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Mencari Barat. pelanggan ya lumayan susah juga, apalagi menu mie kangkung ini. Kajian umum Allah ilmiah Subhanahu wa ta'ala setiap berfirman Jumat dalam surat pukul Al-Asr. 16.30 waktu Indonesia Wal-'asr. bagian Barat. Innal insana lafi husr. Insya Allah bersama Ustadz Haris Hafizullah Ta'ala. Wa tawasaw bil haq. Konsultasi Islami dari hati ke hati setiap hari Jumat malam Sabtu pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah bersama Ustadz Abu Salma LC Hafizullah Ta'ala. Khusus di sini Acara anak-anak Izah Kid Orang-orang setiap yang Sabtu haus pukul akan 16.30 ampunan Allah waktu Indonesia Subhanahu wa bagian ta'ala. Barat. Orang-orang Insya yang Allah gemar bersama dari insan Ustadz tersebut. Haris dan Ustadz Abdul Qadir Hafizahumallah Ta'ala. Nah, adik-adik, Izah Kid, generasi bangsa berakhlak mulia. Saksikan hanya di Izah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa maniktafa amma ba'd. Alhamdulillah adik-adik, kembali lagi di acara Izah Kid Generasi Bangsa Berakhlak Mulia. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga adik-adik sholawat ini sampai pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, juga kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Oke adik-adik, di segmen kedua ini kita kembali lagi ditemani oleh Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir Hafizahullahu Ta'ala. Kita sapa yuk terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Jadi adik-adik yang ada di rumah juga semoga sehat walafiat sebagaimana Ustadz Abdul Qadir juga sehat walafiat. Masya Allah. Di bulan Syawal ini gimana Ustadz motivasi untuk adik-adik tetap membaca Al-Qur'annya gimana Ustadz? Iya. Kepada adik-adik, jangan lupa walaupun sudah selesai bulan Ramadan, sekarang kita masuk ke bulan Syawal. Nah, Ya. Kita tetap banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak membaca Al-Qur'an, dan jangan lupa puasa 6 hari bagi yang belum. nah Ustadz, Ya, puasa jangan 6 lupa ya. hari ba'da Ramadan di bulan Syawal Ustadz. Masya Allah. Iya. Yang tanpa pahalanya ya seperti 1 tahun berpuasa. 1 tahun Ustadz. berpuasa. Masya Allah. Itu adik-adik motivasi buat adik-adik yang sudah masuk di bulan Syawal ini adik-adik. Jadi adik-adik
tetap berbanyak membaca Al-Quran walaupun di bulan Ramadan sudah selesai adik-adik. Dan juga bagi adik-adik yang belum berpuasa 6 hari bulan Syawal nih, nah usahakan untuk bisa berpuasa di bulan ini 6 hari loh adik-adik, cuma 6 hari, bukan 1 bulan ya Ustaz. Iya, betul. Dan pahalanya sama dengan 1 tahun berpuasa. Masya Allah. Semoga adik-adik yang ada di rumah dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan perbuatan tersebut atau ibadah tersebut. Nah, kali ini adik-adik kita akan membaca Quran surah apa ya Ustaz? Insya Allah surah Al-Zalzalah. Insya Allah surah Al-Zalzalah nih. Masya Allah. Buat adik-adik yang nantinya mau berinteraktif nih, mau baca Quran surahnya, langsung dikoreksi dengan Ustadz Abdul Qadir Hafizahullah Ta'ala. Silahkan adik-adik hubungi di 0821 8062 3333. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan dulu nih qiraah dari Ustadz Abdul Qadir Hafizahullah Ta'ala dengan Quran surah Az-Zalzalah Ustadz. Insyaallah. Oke, Ustadz. Baik, silakan Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Masya Allah, barakallah. Fika barakallah. Masya Allah. Itu tadi adik-adik bacaan Quran surah Az-Zalzalah dari Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir Hafizahullah Ta'ala. Nah itu tadi adik. Bagi adik-adik yang mau berinteraktif bersama kami membacakan Quran surah Az-Zalzalah, silakan adik-adik hubungi kami di 0821 8062 3333. Ada satu penelpon, kita angkat terlebih dahulu Ustadz. Iya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, suaranya belum masuk ke sini Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, dengan adik siapa di mana? Naufal di Bekasi. Suaranya kecil, tidak masuk di sini Ustaz. Masya Allah. Naufal di Bekasi. Naufal? Iya. Di Bekasi? Iya. Masya Allah. Adik Naufal di Bekasi. Masya Allah. Oke, adik Naufal di Bekasi kelas berapa dan sekolah di mana nih? Kelas 5 di SD Dar El Salam. Kelas 5 di SD? Dar El Salam. Dar El Falak. Falak atau Dar El Salam? Dar El Salam. Mohon maaf adik, silakan diulangi, suaranya agak terputus ya Ustaz. Iya. SD Dar El Salam. Dar El Falah. El Falah. Tayyib. Oke, tidak apa-apa buat adik. Siapa tadi namanya Ustaz? Lupa. Mohon diulangi adik, namanya siapa? Naufal. Masya Allah, sampai lupa namanya. Bapak ya, mungkin iya, baca aja. Iya. Silahkan adik Naufal langsung dibaca aja Quran surah Az-Zalzalahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha
وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Masya Allah, barakallahu fiik buat adik Naufal yang ada di Bekasi, Masya Allah. Gimana bacaannya, Ustaz? Alhamdulillah bagus ya. Alhamdulillah. Cuman sedikit tadi entah mungkin karena kedengarannya kurang ini ayat yang sebelum terakhir tuh apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah ya. Itu izhar ya, tidak boleh dengung ya. Iya. Oke, itu tadi masukan dari Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir, adik Naufal dari Bekasi. Ada kirim-kirim salam nih, adik Naufal? Ada. Ya, silahkan adik Naufal. Buat kru yang ada di studio. Nah, iya. Buat Ustadz Abdul Qadir. Masya Allah, barakallahu fiik. Ami Fikih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama sahabat Izahkid. Sahabat Izahkid, Masya Allah. Oke, ada lagi adik Naufal? Udah, Masya Allah. Syukron, jazakallah khairan buat adik Naufal yang ada di Bekasi, Masya Allah. Itu tadi adik-adik bacaan dari adik Naufal di Bekasi, Masya Allah. Sudah berani untuk menghubungi kita di studio. Oke, ada satu penelpon lagi, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, dengan adik siapa di mana? Reika dari Jambi. Reika di Jambi, Masya Allah. Kelas berapa dan sekolah di mana kalau boleh tahu adik Reika? Kelas 3 di Uswatun Hasanah. Kelas 3 di Uswatun Hasanah, Ustaz. Masya Allah. Oke, adik Reika sudah siap nih baca Quran surah Az-Zalzalahnya? Insya Allah siap. Oke, silahkan adik Reika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah, barakallahu fiik, jazakillah khairan buat adik Reika yang ada di Jambi. Gimana bacaannya, Ustaz? Ya, alhamdulillah bacanya bagus. Alhamdulillah. Ya, cuman mungkin agak sedikit dilihat antara perbedaan sin dan shin ya. Masya Allah, ya, tadi kalau nggak salah dengar tadi ayat yang ke-6 ya. Nah, Ustaz. Yauma idzi yasdurun nasu. Sin ya, bukan sya ya. Nah, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Nah, Masya Allah. Syukran, Ustaz. Jazakallah khairan. Itu tadi adik Reika, masukan dari Ustadz Abdul Qadir tentang bacaan adik Reika. Untuk adik Reika ada kirim-kirim salam? Ada. Iya, silahkan. Untuk Ustadz Abdul Qadir. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga Allah panjangkan umurnya, menjadikan adik Reika sebagai seorang yang menghafal Al-Quran. Amin, amin, Ustaz. Amin. Amin. Ya, adik Reika ada lagi? Ada. Silahkan. Buat teman-teman di kelas 3C. Masya Allah, kelas 3C. Dan buat kakak Fazia di kelas 5C. Iya, Masya Allah ya. Masih ada lagi? Sudah, Masya Allah. Syukron. Barakallahu fiik buat adik Reika yang ada di Jambi, Masya Allah. Itu tadi adik-adik bacaan Quran surah Al-Zalzalah
dari Apaan? adik Reika. Iya. Oke, syukran adik Reika, jazakillah khairan. Oke, bagi adik-adik yang masih ingin menghubungi kami, silakan adik-adik hubungi di 082180623333. Insya Allah akan langsung dikoreksi bersama Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir hafizahullahu ta'ala. Oke, masih kami tunggu telepon dari adik-adik. Iya, sudah masuk. Assalamualaikum. Sudah masuk, silahkan adik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan adik siapa di mana? Ya, suaranya kurang jelas adik, mohon diulangi. Mufid di Tanjung Pinang. Muhid Muhid di Tanjung Pinang. di Tanjung Pinang. Iya, silakan diulangi adik, namanya kurang jelas ya Ustadz. Iya. Namanya kalau Tanjung Pinang Suaranya kecil terdengar. sekali ya. Iya, suaranya kurang terdengar. Mufid di Tanjung Pinang. Mufid di Tanjung Pinang. Iya, Masya Allah. Naam. Tanjung Pinang ya. Masya Allah. Oke, tidak apa-apa. Bagi adik Mufid. Ya, silahkan adik Mufid kalau mau langsung membaca Quran surah Az-Zalzalahnya. Ya, Ustaz. Ya, Ya, silahkan. silahkan. Ya, Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa qala al-insanu ma laha. Yawma idzin tuhaddisu akhbaraha. Bi anna rabbaka awha laha. Yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Allah, barakallahu fiik, jazakallah khairan buat adik Mufid yang ada di Tanjung Pinang, Ustaz. Masya Allah. Bacanya gimana, Ustaz? Ya, bacanya subhanallah bagus ya, suaranya juga bagus. Cuman di sini agak sedikit koreksi ayat famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Di sini tin ya, tanwin bertemu dengan huruf kha ya, ini izhar ya. Tidak boleh ya, tidak boleh dengung, harus jelas ya. Famay ya'mal mithqala dzarratin
khairayyarah. Masya Allah. Itu Oke. sedikit koreksi. Tayyib Ustaz, syukron, jazakallah khairan. Itu tadi adik Mufid yang ada di Tanjung Pinang, koreksi dari Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir Hafidhahullahu Ta'ala. Oke adik Mufid, ada kirim-kirim salam? Ada Ustaz. Silahkan. Untuk kru yang ada di Izah TV sama Izah Kids dan sahabat Izah Kids. Masya Semoga Allah. semoga Allah semua Semoga Allah mudahkan semoga Allah mudahkan semua urusan dalam kebaikan. Masya Allah. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Syukron adik Mufid buat salamnya Afwan, dan juga wafikum barakallah. doanya. Masya Allah. Ya mungkin begitu juga dengan adik. Iya, Siapa dengan namanya adik tadi? Mufid. Mufid Dengan adik ya, Mufid, mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa mudahkan. taala juga mudahkan urusan adik dan semua keluarganya ya. Nah, Ustaz. Amin amin ya robbal alamin. Itu tadi adik-adik sahabat Izahkit generasi bangsa berakhlak mulia, bacaan dari adik kita, adik Mufid. Nah, ada satu lagi penelpon kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dengan adik siapa di mana? Di Cikarang. Di Cikarang. Namanya kalau boleh tahu siapa? Fadli. Naam. Iya, Adik. Fadli. Iya, dengan Ananda Fadli. Benar? Iya. Oke, Ananda Fadli. Ananda Fadli kelas berapa dan sekolah di mana kalau boleh tahu? Kelas 4 sekolah di Darul Fikri. Darul Fikri, kelas 4 di Darul SMP Fikri. Darul Fikri. Masya Allah, Darul Fikri Ustadz, Masya Allah. Masya Allah ya. Tayyib, buat adik siapa tadi Ustadz? Fadli ya, adik Fadli, Masya Allah. Artinya keutamaan Ustadz, Masya Allah. Oke, adik Fadli sudah siap nih baca Quran surah Az-Zalzalahnya? Siap. Oke, silahkan. Tafadhol adik Fadli. Insya Allah. Nah, fadal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Tunggu itu إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله. Masya Allah, barakallahu fiik. Buat adik Fadli, Masya Allah. Gimana koreksinya Ustadz? Alhamdulillah bagus ya. Bagus Ustadz. Ya. Pertahankan terus ya bacaannya, ya tetap usaha, semangat ya. Jangan putus asa. Jangan putus asa, ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan Fadli agar bisa menyelesaikan 30 juz. Ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berikan keutamaan buat adik Fadli, Masya Allah. Ya, sesuai dengan namanya, adik Fadli artinya keutamaan. Oke, adik Fadli ada kirim-kirim salam? Ada. Ya, silahkan adik Fadli. Buat ayah, buat bunda, sama buat teman-teman di sekolah, sama buat ayah. Nah, ada lagi adik Fadli? Sama buat ustadz dan ustazah di SDIT Darul Fikri. Salam. Sama buat kakak, buat anak. Udah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Syukron buat adik Fadli, Masya Allah.
Oke, jazakallahu khairan buat Adik Fadli Ustaz, insyaallah. Oke, itu tadi adik-adik bacaan dari adik kita, Adik Fadli yang ada di kota mana tadi? Masyaallah. Cikarang, ya. Cikarang, Bekasi ya. Iya, Bekasi Ustaz. Ya, daerah Jabodetabek. Taib, syukron buat semua adik-adik yang sudah berinteraktif bersama kami di acara Izah Kids. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Dan telepon dari adik Fikri tadi, Fadli tadi, Masya Allah Fikri Ustaz terbalik Nama Ustaz. sekolahannya ya. Buat adik Fadli tadi ya sebagai telepon terakhir buat interaktif pada hari ini, pada kesempatan kita kali ini. Insya Allah di pekan yang akan datang kita akan membacakan Quran surah Al-Bayyinah Ustaz, insya Allah. Jadi buat adik-adik siapkan hafalannya adik-adik. Kalau bisa mengirimkan videonya silahkan adik kirimkan videonya di nomor yang sama di 0821 8062 3333, atau adik-adik langsung bisa berinteraktif di pekan berikutnya dan insya Allah akan langsung dikoreksi bersama Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir hafizahullahu ta'ala. Oke, cukup sekian pertemuan kita kali ini Ustadz. Kita ucapkan jazakumullahu khairan dan barakallahu fik buat Ustadz Abdul Qadir yang telah menemani kita pada kesempatan kali ini. Dan Ami Fikih juga Ustadz Abdul Qadir mewakili kru yang bertugas. Mohon maaf bila ada kesalahan nih. Buat adik-adik mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita cukupkan. Atau mungkin sebelum tutup ada Ustadz? kuis apa gimana? Nah Ustadz, enggak ada lagi Ustadz. Oh iya, insyaallah ya. Ustadz. Kuis di kemarin di bulan Ramadan Ustadz. Oh nah, gitu, Ustadz. iya. Nah. Oke, itu tadi Ustadz tambahan ya bagi adik-adik yang kemarin di bulan Ramadan ya, alhamdulillah mendapatkan hadiah ya, alhamdulillah bersyukur. Dan di bulan Syawal ini ya, di bulan Syawal ini ya mohon maaf belum bisa kembali lagi, semoga bisa di lain kesempatan insyaallah. Nah, seperti itu aja Ustadz tambahannya. Insyaallah, syukran jazakallahu khairan. Oke adik-adik, kita cukupkan pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.